Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Siswa kelas 7 di SMP A. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Trihando Oktinawa, NIM 182100740, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Sori, Majenang. Nah, di dalam proposal skripsi ini ada daftar isi. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, definisi operasional. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka. Yang keenam, metode penelitian. Yang ketujuh, sistematika penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan karakter memiliki peranan yang esensial dalam rangka mengatasi krisis identitas di masa pembelajaran daring ini. Membentuk karakter peserta didik itu sendiri saat ini bukan hal yang mudah bagi guru. Karena saat ini proses pendidikan atau pembelajaran hanya berlangsung secara daring. Guru tidak bisa mengawasi peserta didik atau siswa secara langsung, sama seperti pada saat mereka berada di lingkungan sekolah. Permasalahan yang silih berganti muncul karena kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Disiplin peserta didik bertujuan untuk membantu menemukan diri, mengatasi dan mencegah timbulnya problem-problem disiplin. Yang kedua, definisi operasional. Pembelajaran daring adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang memiliki makna tertentu dan menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi dalam belajar daring. Karakter disiplin siswa yang dimaksud adalah sifat batin siswa yang mempengaruhi segenap pikiran dan perilaku taat dan patuh dalam proses belajar, di mana agar siswa memiliki tujuan dan cita-cita yang akan dicapainya. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap pembentukan karakter disiplin siswa kelas 7 di SMP A. Yang kedua, apa saja kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran daring terhadap pembentukan karakter disiplin siswa kelas 7 di SMP A. Yang ketiga, bagaimana solusi dalam pembentukan karakter disiplin siswa dalam pembelajaran daring kelas 7 di SMP A. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Saya akan membahas tujuan penelitian dulu ya. Tujuan di sini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dalam pembelajaran daring terhadap pembentukan karakter disiplin siswa kelas 7 di SMP A. Yang pertama, secara praktis, memberikan informasi tentang adakah pengaruh pembelajaran daring terhadap pembentukan karakter disiplin siswa kelas 7 di SMP A. Yang kedua, secara teoretik, sebagai aplikasi ilmu terhadap ilmu yang telah penulis tekuni selama mengikuti perkuliahan di STAIS Majenang, menambah khasanah perpustakaan di STAIS Majenang khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan ilmiah mengenai pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian dapat menambah pengalaman serta menambah wawasan tentang karakter disiplin peserta didik. Diharapkan penulis dapat memberikan dunia pendidikan, khususnya pendidikan sekolah, yang berkarakter disiplin yang baik. Yang kelima, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, saya menganalisis beberapa skripsi maupun hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan pengaruh pembelajaran daring terhadap pembentukan karakter disiplin peserta didik kelas 7 di SMP A. Diantaranya, yang pertama, skripsi saudari Siti Zahara yang berjudul Strategi Guru dalam Membangun Karakter Disiplin Siswa kelas 2 dalam pembelajaran daring 165 Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, tahun 2020.
Persamaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu terletak pada pembahasan karakter disiplin siswa. Perbedaannya terletak pada lokasi dan sasaran penelitian. Yang kedua, skripsi saudari Fuani Tikawati Maghfirah yang judulnya Upaya Guru Kelas dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MI Nurul Huda, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tahun pelajaran 2015-2016. Persamaan skripsi ini dengan saya yaitu terletak pada pembahasan karakter disiplin siswa. Perbedaannya terletak pada lokasi dan sasaran penelitian. Yang keenam, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif. Yang ketiga, metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Yang keempat, metode analisis data. Teknik analisis data ini dilakukan pada saat peneliti belum memasuki lapangan, saat di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sumber data. Yang kelima itu sumber data. Yang A, data primer. Data primer dalam penelitian ini secara langsung didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber yang ditentukan dan observasi yang telah ditentukan. Yang B, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari literatur yang ada seperti skripsi, artikel, dan jurnal. Yang ketujuh, sistematika penelitian. Yang pertama, bagian awal, yaitu halaman judul, lembar pernyataan, halaman pengesahan, moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman abstrak, pedoman transliterasi. Yang kedua, bagian isi. Bab 1 berisi pendahuluan. Bab 2 berisi landasan teori. Bab 3 berisi gambaran umum. Bab 4 berisi hasil penelitian. Bab 5 berisi penutup terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup. Bagian akhir, daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. Sekian proposal skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.